Siapa yang gemar naik biang lala? Seru banget gak sih? Kita jadi bisa melihat seluruh kota dari atas ketinggian. Tapi, pernah nggak kamu perhatiin kalau biang lala itu memiliki lintasan yang melingkar loh? Sama halnya seperti lintasan komedi putar, lintasan mobil yang sedang berputar di bundaran, atau lintasan jarum jam. Nah, dalam ilmu fisika, gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh disebut sebagai gerak melingkar. Untuk mengetahui lebih lanjut aplikasi GMB di kehidupan hari-hari, yuk tonton video pembelajarannya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Febri Justicia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang gerak melingkar beraturan. Sebelum masuk ke ulasan singkat dan contoh soal beserta penjelasannya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke soal dan pembahasannya, mari kita ulas sedikit tentang materi GMB atau gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. GMB merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Pada GMB lintasannya melingkar, kalau pada GLB lintasannya adalah lurus. Contohnya seperti gerak jarum jam. Jarum jam itu bergerak melingkar dengan kecepatan yang tetap. Nggak ngebut-ngebut, apalagi berhenti mendadak. Karena berjalannya waktu itu tetap alias sama saja dari hari ke hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Dan dalam 1 menit ada 60 detik. Kalau jarum jam memiliki kecepatan yang gak konstan atau berubah-ubah, nanti satu hari bisa aja jadi 50 jam atau kurang. Nah, pada GMB ini ada yang namanya kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Pada GMB, bendanya itu bergerak dengan kecepatan tangensial yang konstan atau tetap, alias tidak berubah-ubah, sehingga percepatan tangensialnya bernilai 0. Kecepatan tangensial itu simbolnya adalah V, adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial yang biasanya ditulis A dan T kecil adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tapi vektor atau arah dari kecepatan tangensialnya berubah setiap saat atau tidak tetap. Yang kedua ada frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Kenapa kecepatan tangensial pada GMB itu tetap? Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut yang biasa simbolnya huruf W dan dibacanya dengan sebutan omega adalah besar sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Nah, untuk mencari omeganya bisa dilihat di PPT ini. Rumusnya yaitu omega sama dengan 2pi dikali F atau sama dengan 2pi per T. Selanjutnya ada percepatan sentripetal. Meskipun tadi sudah disebutkan bahwa percepatan tangensial bernilai 0, tetapi GMB tetap memiliki percepatan loh, namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal yang biasanya simbolnya A, terus ada S kecil, adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial. Selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarnya. Nah, berdasarkan PowerPoint di atas, dapat dilihat bahwa vektor atau arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran, sedangkan vektor kecepatan tangensial atau V arahnya lurus. Sementara itu, vektor kecepatan sudut atau omega searah dengan putaran benda. Jadi, ketiganya memiliki arah yang berbeda-beda. Selain itu, berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan tangensialnya, maka akan semakin besar pula percepatan sentripetalnya.
Dan yang terakhir ada periode dan frekuensi. Pada gerak melingkar terdapat dua besaran lain selain yang sudah disebutkan di atas, yakni periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumus periode dan frekuensi bisa dilihat di PPT di atas. Nah, setelah mengulas kembali sedikit tadi materi tentang GMB-nya, kita akan masuk ke contoh-contoh soal beserta pembahasannya lengkap berikut ini. Nomor 1, suatu titik di sebuah piringan hitam berputar sebanyak 450 putaran dalam 1 menit. Nilai kecepatan putaran yang dialami titik tersebut adalah, jadi di sini diketahui tetanya 450 putaran sama dengan 900 pi radian. Time-nya 1 menit sama dengan 60 second. Ditanyanya omega. Jawabannya omega sama dengan theta per time sama dengan 900 pi per 60 detik sama dengan 15 pi radian per detik. Jawabannya adalah yang C. Suatu kipas angin mempunyai 3 pengaturan kecepatan kipas. Setiap peningkatan pengaturan artinya kecepatan putar akan menjadi 2 kali kecepatan sebelumnya. Perbandingan jumlah putaran kipas per detik pada pengaturan ketiga dan pertama adalah. Jadi di sini diketahuinya V2 sama dengan 2 kali V1. Nah, ditanyanya omega 1 berbanding omega 2. Jawabannya V1 sama dengan V3. V1 sama dengan 4V1. 2πr per T1 dibagi 4, 2πr per T3. 1 per T1 dibagi 4, 1 per T3 dikali 1 per T1 per 4 per T3. T3 sama dengan 4T1. Omeganya 2pi per T. Omega 1 berbanding omega 2 sama dengan 2pi per T1 banding 2pi per T3. 1 per T1 berbanding 1 per T3. 1 banding 1 berbanding 1 per 4. Jadi perbandingannya 4 banding 1, jawabannya yang benar adalah D. Nomor 3, 5 buah roda A, B, C, D, dan E diputar dengan kecepatan sudut yang sama. Jika kelima roda tersebut digelindingkan secara bersamaan, roda-roda berikut yang paling cepat melaju adalah. Jadi diketahuinya omega A sama dengan omega B sama dengan omega C sama dengan omega D sama dengan omega E. Ditanyanya V paling besar tuh yang mana? Jawaban omega sama dengan V per R, V sama dengan omega kali R, VA sama dengan VB sama dengan VC sama dengan VD sama dengan VE. Omega RA sama dengan omega RB sama dengan omega RC sama dengan omega RD dan sama dengan omega RE. Berarti RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan RD sama dengan RE. 60 sama dengan 50 dibanding 40 dibanding 30 dibanding 20. Dicoret-coret-coret jadinya 6 banding 5 banding 4 banding 3 banding 2. Jadi yang paling besar adalah yang 6, yaitu roda A. Lanjut, sepeda motor melaju dengan kecepatan 10 meter per second. Sepeda motor tersebut menggunakan roda dengan jari-jari 2,5 cm. Nilai percepatan sentripetal pada periode roda tersebut adalah, jadi di sini diketahui V-nya 10 meter per second. Terus R-nya 22,5 cm. Sama dengan 0,225 meter. Ditanyanya AS dan T. Jawab AS sama dengan V pangkat 2 per R. AS sama dengan 10 pangkat 2 per 0,225. Sama dengan 100 per 0,225. Sama dengan lagi 444,4 meter per second kuadrat. AS sama dengan omega pangkat 2 dikali R. 444,4 sama dengan omega pangkat 2 dikali 0,225. Omega sama dengan akar dari 444,4 per 0,225. Omeganya sama dengan 44,45. Sama dengan 2pi per T. T sama dengan 2pi per omega. T sama dengan 2pi per 44,45. T sama dengan 0,045 pi.
Jawaban yang benar adalah D. Roda berbentuk lingkaran dengan jari-jari 16 cm berputar pada porosnya dengan kecepatan 14,4 km per jam. Nilai kecepatan sudut dan percepatan sentripetalnya adalah... Jadi di sini diketahuinya R atau jari-jari 16 cm diubah ke meter menjadi 0,16 meter. Ada V sama dengan 14,4 km per jam diubah ke meter per second jadi 4 meter per second. Nah, ditanyanya omega dan AS-nya berapa? Rumusnya pakai V sama dengan omega kali R. Omega sama dengan V per R, sama dengan 4 per 0,16, sama dengan 25 radian per second. AS sama dengan V2 per R. AS sama dengan 4 pangkat 2 per 0,16, sama dengan 100 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Benda berbentuk lingkaran dengan diameter 1 meter bergerak melingkar sejauh 270 derajat. Jarak yang telah ditempuh sebuah titik di tepi benda tersebut adalah... Diketahuinya D sama dengan 1 meter, R sama dengan 0,5 meter. Theta sama dengan 270 derajat atau 3 per 2 pi radian. Dan ditanyanya adalah S-nya berapa? Jawabnya S sama dengan theta dikali R. S sama dengan 3 per 2 pi dikali 0,5. Jadi 2,355 meter. Jawaban yang benar adalah yang E. Dua buah gear mempunyai perbandingan jumlah gigi 2:9 dengan ukuran gigi yang sama. Jika roda gigi yang besar diputar terlebih dahulu dengan kecepatan sudut 2 radian per second, kecepatan sudut roda kecil sebesar diketahui NK berbanding NB sama dengan 2:9. Omega B sama dengan 20 radian per S. Ditanyanya omega K berapa? Jawabannya omega K dikali NK sama dengan omega B dikali NB. Omega K sama dengan omega B dikali NB per NK. Jadi sama dengan 20 dikali 9 per 2. Dicoret-coret jadinya 10. 10 kali 9 sama dengan 90 radian per S. Jawabannya adalah yang D. Dua buah kincir angin mempunyai perbandingan percepatan sentripetalnya sebesar 3:4. Kincir angin kedua mempunyai jari-jari 3 kali kincir angin pertama. Perbandingan kecepatan sudut dan linear kecepatan kedua kincir angin adalah... Dari soal diketahuinya adalah AS1 berbanding AS2 sama dengan 3:4. R2 sama dengan R3R1. Nah, ditanyanya itu perbandingan omega 1 berbanding omega 2 dan V1 berbanding V2. Oke, dijawabnya AS sama dengan omega 2 dikali R. Omega sama dengan akar AS per R. Omega 1 banding omega 2. Akar AS per R banding akar AS per R. Sama dengan akar 3 per R berbanding akar 4 per 3R. Akar 9 banding akar 4. Jadi omega 1 berbanding omega 2 sama dengan 3 berbanding 2. Nah, AS-nya sama dengan V kuadrat per R. V sama dengan akar AS dikali R. V1 berbanding V2. Nah, jadinya akar AS per dikali R dibagi akar AS dikali R. Akar 3 dikali 1 berbanding akar 4 dikali 3. Jadinya akar 3 berbanding 2 akar 3. Nah, V1 banding V2-nya sama dengan 1 banding 2. Jadi yang benar adalah yang E. Soal berikutnya, sebanyak 4 roda yang terdiri atas roda pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersusun secara bersinggungan. Kemudian roda keempat dihubungkan sepusat dengan roda A, lalu roda A dan roda B dihubungkan dengan rantai. Jari-jari tiap roda dituliskan dalam bentuk tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya.
Roda B tersebut diputar dengan kecepatan linear 3 meter per second. Kecepatan linear roda pertama yang dihasilkan sebesar, jadi di sini diketahuinya itu roda 4 dan roda A sepusat. Nah, roda 1, 2, 3 dan roda 4 itu bersinggungan. Dan roda A dan B dihubungkan dengan tali atau rantai. Lihat pada tabel ya. Terus VB sama dengan 3 meter per second. Ditanyanya V1 berapa nih? Jawabannya roda 4 A dan B dihubungkan dengan tali. Maka VA sama dengan VB. VA sama dengan VB. VA sama dengan 3 meter per second. Roda 4 dan roda A sepusat. Jadi maka F4 per R4 sama dengan FA per RA. Nah, F4 per R4 sama dengan FA per RA. F4 per R4-nya 5 per 2R sama dengan 3 per 6R. F4 sama dengan 3 kali 5 per 12. F4-nya jadi 1,25 meter per second. Terus selanjutnya roda 1, 2, 3, dan 4 bersinggungan. Jadi maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Jadi V1 sama dengan V4. V1 sama dengan 1,25 meter per second. Jawaban yang benar adalah yang A. Sebuah roda bergerak dengan kecepatan sudut 3 radian per second. Jika diameter roda 30 cm, percepatan sentripetal roda selama melakukan putaran sebesar. Jadi dari soal kita ketahui bahwa omeganya sebesar 3 radian per second. D-nya 30 cm. R-nya 15 cm berarti dijadiin meter jadi 0,15 meter. Ditanyanya AS-nya berapa? Jawabannya AS, rumusnya omega kuadrat dikali R. AS sama dengan 3 pangkat 2 dikali 0,15 sama dengan 1,35 meter per second kuadrat. Jawaban yang benar adalah yang E. Adi mengikuti lomba balap sepeda. Adi akan menyusuri lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari 15 meter. Pada saat garis start, Adi mengayuh sepedanya dengan kecepatan konstan 9,6 rpm. Sudut yang ditempuh Adi dari posisi garis start saat waktu 10 second adalah, dari soal diketahui bahwa R-nya sama dengan 15 meter. Terus N-nya ada 9,6 rpm. Delta T-nya 10 second. Ditanya delta theta-nya berapa? Jawabannya V sama dengan N dikali 2 PR per 60. 9,6 dikali 2 PR per 60 sama dengan 4,8 pi meter per second. V sama dengan 2 PR per T. T-nya 2 PR per V. T sama dengan 2 pi dikali 15 per 4,8 pi. T-nya jadi 6,25 second. Omeganya 2 pi per T. Omega sama dengan 2 pi per 6,25. Omeganya jadi 0,32 pi radian per second. Jadi delta theta-nya omega dikali delta T sama dengan 0,32 pi dikali 10. Jadinya 3,2 pi. Jawaban yang benar adalah yang D. Nah, di sini ada perhatikan gambar berikut. Roda X berputar sebanyak P rpm jika Y ikut berputar sebanyak Q rpm. Perbandingan banyak putaran setiap menit antara roda X dan roda Y adalah. Jadi bisa diketahui bahwa DY sama dengan 45 cm, DX-nya 15 cm, RY-nya 22,5 cm. Jadiin meter jadi 0,225 meter. Terus Rx-nya ada 7,5 cm, dijadiin meter 0,075 meter. Ditanyanya omega X berbanding omega Y berapa? Jawabannya Vx sama dengan Vy, omega X Rx sama dengan omega Y Ry.
Omega X per Omega Y sama dengan Rx per Ry. Omega X per Omega Y sama dengan 0,075 B dibagi 0,225. Omega X per Omega Y sama dengan 1/3. Jawaban yang benar adalah yang B. Di dalam mesin mainan terdapat susunan gear seperti di bawah ini. Jari-jari gear A, B, dan C berturut-turut sebesar 0,5 cm, 3 cm, dan 2 cm. Jika roda B diharapkan dapat berputar 90 rpm, jadi roda C harus diputar dengan kecepatan sudut. Jadi diketahui RA-nya 0,5 cm sama dengan 0,005 meter. RB-nya 3 cm dijadiin meter jadi 0,03 meter. RC-nya 2 cm dijadiin meter jadi 0,02 meter. Omega B-nya 90 rpm sama dengan 3 pi radian per second. Gear A sepusat dengan gear B. Gear A bersinggungan dengan gear C. Ditanyanya omega C-nya berapa? Lanjut, di sini gear A sepusat dengan gear B. Maka omega A sama dengan omega B. Nah, omega A-nya berapa? Omega A-nya 3 pi radian per second. Jadi omega B-nya sama. Gear A bersinggungan dengan gear C. Maka omega A RA sama dengan omega C RC. Jadi lagi omega A per omega C sama dengan RA per RC. Omega C sama dengan omega A dikali RC per RA. Omega C 3 pi kali 0,02 per 0,005. Berarti omega C-nya 12 pi radian per S. Jawaban yang benar adalah yang E. Lanjut, dua buah roda dihubungkan dengan tali seperti gambar di bawah ini. Roda B mempunyai jari-jari setengah jari-jari roda A. Pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi adalah, nah, jawabannya VA sama dengan VB. Omega A RA sama dengan omega B RB. Omega A sama dengan setengah dari RA per RA. Omega A sama dengan RA per 2 RA. Maka roda B menempuh satu putaran penuh lebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah E. Perhatikan pernyataan yang berhubungan dengan hubungan roda-roda berikut. Nah, pernyataan di atas yang benar sesuai dengan teori hubungan roda-roda adalah jawabannya roda 1 dan 2 dihubungkan tali, maka V1 sudah pasti sama dengan V2 dan omega 2 R2 sama dengan omega 1 R1. Omega 2 per omega 1 sama dengan R1 per R2. Roda 1 sepusat dengan roda 2. Maka omega 1 sama dengan omega 2. Lanjutnya roda 1 bersinggungan dengan roda 2. Maka V1 sama dengan V2 dan W2R2 sama dengan omega 1 R1. Omega 2 per omega 1 sama dengan R1 per R2. Jadi dapat disimpulkan jawaban yang tepat adalah yang C. Anang mempunyai 3 buah gear. Dia akan menyusun ketiga gear A, B, dan C adalah 1:2:3. Jika gear input diputar dengan kecepatan sudut tetap, susunan gear berikut yang menghasilkan kecepatan sudut terbesar pada gear output adalah, jadi jawabannya itu roda input sepusat dengan roda output. Maka omega 1 sama dengan omega O. Jadi omega yang paling besar ada yang D. Dua roda bergerigi saling terkait dan berputar. Roda 1 mempunyai jumlah gerigi setengah dari jumlah gerigi roda 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan bisa dibaca.
Nah, pernyataan yang tepat ditujukan oleh angka. Jadi jawabannya adalah roda bersinggungan. Omega 1 dikali N1 sama dengan Omega 2 dikali N2. Sama dengan Omega 1 per Omega 2 sama dengan N2 per N1. Omega 1 per Omega 2 sama dengan N2 per setengah dari N2. Omega 1 per Omega 2 sama dengan 2N2 per N2. V1 sama dengan V2. Maka kecepatan sudut dari roda 1 lebih besar dibanding kecepatan sudut roda 2. Dan kecepatan linear roda 1 dan 2 bernilai sama. Jawaban yang tepat adalah yang D. Perhatikan susunan roda-roda di bawah ini. Perbandingan roda A, B, C adalah 1:3:5. Roda A diputar dengan kecepatan sudut tertentu searah jam-jam. Roda A dihilangkan dan roda B diputar dengan kecepatan sudut dan arah yang sama dengan roda A. Pernyataan yang tepat berdasarkan perlakuan tersebut adalah, jadi jawabannya kondisi pertama tuh VA sama dengan 3VB atau sepusat. VB sama dengan VC berhubungan tali. Terus kondisi keduanya A dihilangkan, VB sama dengan VC. Nah, maka kecepatan linear roda C tidak akan mengalami perubahan atau konstan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Perhatikan gambar dua roda berikut ini. Nah, ada roda 2 sama roda 1. Tuh dihubungkan dengan tali ya. Jadi pernyataan yang tepat terkait hubungan kedua roda tersebut adalah jadi karena rodanya dihubungkan dengan tali, jadi VP sama dengan VQ. Jawaban yang tepat adalah yang A. Perhatikan gambar berikut ini. Roda 1 pada gambar tersebut diputar sehingga menyebabkan roda 2 dan roda 3 berputar. Pernyataan yang tepat terkait ketika roda tersebut adalah, nah jawabannya tuh ada 3 roda. Salah duanya sepusat. Maka Omega 2 sama dengan Omega 3. Nah, yang terhubungkan tali ini ada roda 1 dan roda 2. Jadi maka V-nya sama, V2 sama dengan V1. Nah, jawabannya Omega 2 R2 sama dengan Omega 1 R1. Omega 2 sama dengan R1. Omega 1 sama dengan R2. Omega 1 per Omega 2 per Omega 1 sama dengan setengah X per setengah X. Omega 2 sama dengan Omega 1. Jawaban yang tepat adalah yang A. Hubungan roda-roda banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya gear. Penerapan gear dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam roda sepusat yang termasuk penerapan gear adalah cassette tape, karena dia ada 2 roda dan sepusat lalu dihubungkan dengan tali. Yang E. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Memperbesar nilai kecepatan sudut. 2. Memperpanjang jarak dari pusat lingkaran. 3. Memperkecil frekuensi gerak. 4. Memperbesar nilai periode gerak melingkar. Langkah yang dapat dilakukan untuk memperbesar nilai kecepatan linear ditunjukkan oleh angka. Jadi jawabannya V sama dengan 2πr per T. V sama dengan Omega R. Nah, jika ingin memperbesar V, maka perbesar Omega dan perpanjang juga nilai R. Karena V berbanding lurus dengan Omega dan R. Jawaban yang tepat adalah yang 1, 2 benar, 3 dan 4 salah. Jadi yang benar ada A.
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Percepatan sentripetal setiap titik pada lintasannya selalu menuju pusat lingkaran. 2. Percepatan sentripetal dipengaruhi oleh kecepatan linear dan jari-jari lingkaran. 3. Besar percepatan sentripetal pada setiap lintasan hanya bergantung kepada kecepatan linear dan jari-jari. 4. Arah vektor percepatan sentripetal searah dengan vektor kecepatan linearnya. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh jadi percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linear dan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Nah, AS sama dengan V pangkat 2 per R sama dengan omega pangkat 2 dikali R. Nah, percepatan sentripetal itu dipengaruhi kecepatan linear, kecepatan sudut, dan jari-jari lingkaran. Nah, jadi yang pertama dan kedua benar, ketiga dan keempatnya salah. Jadi yang benar A. Sebuah partikel bergerak memutar 120 putaran per menit. Pada detik ke-42, partikel sudah menempuh putaran sebanyak titik-titik putaran. Nah, diketahui V sama dengan 120 rpm. T sama dengan 42 second. Nah, ditanyanya tetanya berapa? Jawab. Omega sama dengan 120 dikali 2pi per 60. Nah, dicoret jadinya 2 kali 2pi 4pi rad. Omega sama dengan theta per T. Sama dengan jadinya theta sama dengan omega dikali T. Theta sama dengan 4pi dikali 42. Jadinya 168pi. Jadi tetanya 168pi. Nah, tetanya dijadikan 84 putaran. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah ternyata setelah tadi menyelesaikan banyak permasalahan pada soal dan pembahasannya, ternyata GMB dan fisika itu ada di sekitar kita. Jadi, fisika itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Sekian dari saya, semoga ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di masa sekarang maupun masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.